Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan ngomongin soal yang namanya blend tree. Jadi kalau teman-teman ingat ketika kemarin kita belajar tentang yang namanya animation tree, kita sudah menggunakan tree root-nya yaitu yang namanya node state machine. Kita sudah mencoba blend space 1D, kita sudah mencoba blend space 2D, tapi kita belum mencoba yang namanya blend tree ini. Jadi gimana caranya kita pakai blend tree? Nah, kita akan cobain di video kali ini. Oke, jadi kita akan pasang dulu animation player-nya seperti biasa. Kita akan set dulu animation player-nya. Ini saya punya sebuah model baru, teman-teman. Model supaya mempermudah kita belajar tentang si animation tree dan animation blend tree khususnya. Kita akan menggunakan model baru ini yang punya animasinya ada beberapa, teman-teman. Ada attack, animasi kayak begini attack-nya. Kita punya jump, kita punya running, ini animasi yang saya looping, dan saya punya juga salute, hormat, seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan pasang animation ini dalam animation tree, dan saya akan pasang dulu tree root-nya dulu sebelum kita aktifkan, sorry. Kita akan pasang dulu tree root-nya, di sini kita akan pilih, kita kalau kemarin di video sebelumnya kita menggunakan node state machine, sekarang kita menggunakan yang namanya blend tree. Nah, blend tree ini sebenarnya bisa berada di dalam state machine, dan state machine pun bisa berada dalam blend tree. Jadi ini bisa pilih-pilih aja teman-teman, mix and match seenaknya aja. Tapi kita akan menggunakan kali ini root-nya itu adalah si blend tree, biar langsung aja teman-teman ya. Kita klik, dan teman-teman bisa lihat sekarang di animation tree kita punya yang namanya animation blend tree itu kayak gini. Ada output, satu buah kotak, namanya output di sini. Dan kalau kita klik kanan, kita bisa menambahkan node di sini. Node itu ada beberapa tipe node di sini. Kalau teman-teman bisa lihat ada yang namanya stack machine, blend space 1D, blend space 2D. Jadi ini sama dengan yang kita punya kemarin. Jadi kalau kita pasang blend space 2D kayak begini, nah ini bisa kita open kayak kemarin. Balik lagi. Nah ini kita tutup aja. Jadi setiap kotak yang kita bikin di sini bisa kita tutup menggunakan tombol X di sini. Kita bisa klik bikin state machine, bisa. Nanti state machine bisa kita open. Jadi kayak gini kita bisa bikin state machine di sini. Terus kita balik lagi, kita bisa hapus juga. Nah, jadi saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang blend space 1D, blend space 2D, dan state machine karena sudah di video sebelumnya. Dan blend tree ini juga kalau kita bikin blend tree lagi kan berarti jadi kayak rekursif gitu ya. Dalam blend tree ada blend tree lagi gitu kan. Bisa sebenarnya teman-teman, tapi untuk mempermudah video kita akan skip dulu yang itu ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa nambahin animasi teman-teman ke dalam si blend tree kita ini. Kita akan tambahkan sebuah animation di sini. Nah, animationnya bentuknya kotaknya kayak gini, node-nya. Node animation, nah ini bisa kita kasih nama, apapun yang kita mau. Misalkan animasi satu. Nah, ini kita bisa pilih animasinya di sini. Kita bisa pilih, kalau kita klik di sini, teman-teman bisa lihat di sini juga kita bisa milih sebenarnya animasinya apa. Jadi bisa di sini, bisa juga lewat si inspektor ini. Kita bisa pilih misalkan di sini saya pengen animation running. Atau di sini saya pakai animation running di sini ya. Nah, animation running ini nggak jalan teman-teman sampai saya hubungkan si titik putih ini dengan titik putih yang output. Nah, ini harus saya jalanin dulu, aktifin dulu si animation tree-nya, kita aktifin. Dan kita bisa lihat sekarang karakter saya sudah running. Dan kita bisa lihat yang bawah ini adalah jalannya animasi saya. Kalau saya punya animasi lagi yang lain, misalkan animation lain, saya punya misalkan animation yang serang, misalkan attack. Kalau saya pasang si putihnya ini ke output, dia akan error, teman-teman. Kenapa error? Karena sudah ada koneksi di sini. Jadi nggak bisa dua kotak nyambung jadi satu kotak. Gitu. Kalau mau, teman-teman harus buang dulu. Diklik aja si animasinya dan kita bisa pasang animasi yang baru ke situ. Dan kita bisa lihat ini animasi yang attack. Ya. Cuma sekali animasinya. Jadi cuma jalan dan itu dia berhenti. Oke. Nah, tapi kekuatan daripada si animation blend tree ini bukan pada saat kita menggunakan satu animasi kayak state machine gitu ya. Tapi kegunaannya adalah di node-node yang ini. Jadi kita punya beberapa node lagi kayak one shot, ada add 3, ada blend 2, ada blend 3, ada seek, ada time scale, ada transition. Ini adalah kekuatan daripada si blend tree ini adalah tambahan-tambahan node ini. Nah, mari kita coba node-node ini gunanya buat apa. Yang paling simpel dulu teman-teman namanya one shot. Nah, one shot ini teman-teman adalah sebuah node yang kalau kita hubungkan satu buah animasi ke sini, ke in, satu buah animasi ke shot gitu ya. Satu buah animasi attack ini ke shot, dan kita pasangkan si one shot ini ke output. Artinya sekarang saya punya animasi yang jalan itu yang ada di animasi yang in, tapi animasi yang shot ini akan jalan kalau saya on di sini. Dan kalau udah beres animasinya dia akan langsung jadi off lagi. Nah, jadi teman-teman ini berguna kalau misalnya teman-teman punya animasi yang jalannya itu cuma sekali-kali gitu teman-teman. Kayak misalkan reloading atau misalkan kayak lagi nyerang atau kayak lagi
emot bisa gitu ya, lagi dance kayak di Fortnite gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan dengan menggunakan si one shot ini. Kita bisa set di editor kayak begini, atau juga kita bisa set juga di dalam si scriptnya teman-teman. Jadi kita bisa kasih nama si one shotnya, misalkan ini one shotnya dia adalah serang, gitu ya. Serang, namanya serang. Maka kita bisa panggil di dalam script saya di sini. Misalkan saya pasang di dalam function push process. Kita punya if input is action, just press. Misalkan kita pakai UI select aja, jadi kita pakai tombol spasi ya. Kita akan bisa bilang animation tree titik set. Nah saat ini teman-teman kalau kita klik animation tree, kita akan punya di parametersnya, kita punya serang sekarang, sesuai dengan nama daripada one shotnya. Dan di dalam serang, kita punya aktif. Aktif ini, nama propertinya adalah parameter slash serang slash aktif. Nah inilah yang kita pasang teman-teman. Parameters slash serang slash aktif. Jadi, nah kalau teman-teman pengen menggunakan cara yang kayak kemarin, saya ajarin. Misalkan kita mau begini tuh, dan parameters slash serang slash aktif, sampai dengan true, itu juga bisa teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akan menggunakan yang ini aja supaya teman-teman tahu bisa cara nulisnya ada beberapa cara. Oke, nah kalau kita udah punya seperti ini teman-teman kita coba aja. Cobain aja. Kita jalanin. Kita tekan spasi dan dia langsung melakukan animasi yang namanya serang. Kalau udah beres dia akan langsung pindah ke animasi running lagi. Kayak gitu ya. Nah itu yang namanya animation tree untuk one shot node. Nah selain one shot node teman-teman kita punya yang lain, kita punya add dan kita punya blend. Nah, add ini adalah untuk menambahkan animasi. Sesuai dokumentasinya begitu. Blend ini adalah untuk menggabungkan animasi. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Nah, saya sendiri teman-teman belum pernah mencoba penggunaan daripada add yang seharusnya seperti apa gitu. Jadi saya nggak akan membahas terlalu banyak di add. Tapi prinsipnya itu adalah kalau misalkan saya tambahkan dua animasi ke dalam add, itu jadinya animasinya ini akan saling menambahkan. Jadi misalkan di sini saya punya animasi yang baru, kita akan tambah lagi sebuah animasi baru. Animasi barunya saya bilang running lagi deh gitu ya, running lagi. Dan saya pindahkan sekarang si one shotnya saya nonaktifkan ya. Baik. Tutup aja outputnya. Kita akan pasang running ke dalam add, kita pasang attack ke dalam add, dan kita pasang dua-duanya ke dalam output. Nah ini jadinya teman-teman kita bisa lihat si karakter saya ini kayak begini running selama ininya 0 di nilainya slidernya 0. Kalau nilai slidernya 0 berarti animation attack ini tidak ditambahkan ke animation running. Tapi kalau kita pindahkan dia ke 1, maka animation attack ini ditambahkan ke animation running. Jadi animasi ini kan intinya itu adalah pergerakan antara translasi, rotasi, atau skala daripada tulang-tulang. Gitu kan ya teman-teman ya. Jadi setiap tulang itu ada penambahannya, ada perputarannya, ada penskalaannya. Nah kalau di add di seperti ini teman-teman berarti si animasi ini setiap tulangnya, pergerakan tulangnya itu ditambahkan sama pergerakan tulangnya di sini. Cuma jadinya kayak begini teman. Nah ini bisa kita main-main aja. Kalau pengen add 2 berarti nambahnya 2 animasi. Kalau add 3 berarti nambahnya 3 animasi. 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau saya sendiri sih lebih prefer menggunakan blend teman-teman. Blend ini untuk menggabungkan animasi. Nah bedanya apa dengan add? Kalau tadi kan nambah ya kalau satu ya. Kalau sekarang saya pindahin animation ke yang kedua ini ke blend kayak begini. Dan animation attack ini ke dalam blend, saya pindahin ke output. Kalau 0, yang jalan itu animasi yang running. Kalau 1, yang jalan itu adalah animasi yang attack. Cuman istilah attack-nya nggak ngulang-ngulang, karena itu dia stop. Kalau supaya kelihatan, teman-teman, saya akan bikin supaya saya animasi attack-nya ini ulang. Nah, sekarang teman-teman kita bisa attack, animation-nya akan ulang terus. Kalau 1, dia akan jalan full yang attack. Kalau 0, dia akan jalan full yang running. Kalau setengah, berarti dia akan jalannya dua-duanya. Setengah-setengah gitu ya. Nah, ini lebih, bagi saya sih lebih manageable, teman-teman. Enaknya lagi teman-teman di dalam si Blend 2 ini, juga kita bisa edit filter. Sebenarnya di add juga bisa, teman-teman. Edit filter ini buat apa, teman? Edit filter ini adalah untuk kita milih tulang mana saja yang akan terpengaruh. Jadi kalau di sini kan harusnya ketika kita pindah ke 1, semua animasinya itu ikut sama animasi attack. Tapi kita bisa pilih supaya tulang-tulang tertentu saja yang ikut sama animasi attack. Contohnya di sini saya cuma pengen tangan kirinya saja dan badannya yang terkena animasi attack. Kita akan pilih berarti enable filtering dan kita akan set si tulang apa saja yang akan terpengaruh. Misalnya di sini saya akan bilang tulang leher, tulang spine, tulang kepala,
sama tangan kirinya. Di sini saya akan tambahin, teman-teman bisa lihat sendiri animasinya perubahannya seperti apa di atas gitu ya, walaupun ada gelap. Nah, sekarang berarti kalau saya jalanin, teman-teman, saya bisa menggabungkan animasi running saya dengan animasi attack saya, sehingga jadinya kayak begini. Nah, bisa tangan kiri saja, bisa tangan kanan saja, gitu, teman-teman bisa diatur. Gitu ya, pengennya seperti apa. Dan kita juga bisa masukin si blend ini ke dalam si one shot. Sehingga jadinya kalau saya jalanin sekarang ke output, kalau one shot, dia akan jalannya tangan kiri saja jalan. Sambil lari, kalau enggak dia akan cuma lari aja. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa menggabungkan animasi menggunakan Blend 2 atau Blend 3 atau Add 2 dan Add 3. Itu gunanya seperti itu. Oke, lanjut lagi kita punya node berikutnya yang namanya Seek. Seek ini adalah untuk mencari animasi teman-teman. Nah, untuk ngecek Seek ini, saya akan pakai one shot, tapi one shotnya ini nggak dari blend. Saya akan pisahkan blend ini ke sini dulu. Jadi bisa kita gerakin ya teman-teman, ya kita bisa pilih, udah kita bisa gerakin seperti ini. Nah, kita akan tambahkan animasi lagi yang namanya salut, teman. Animasi salut. Salut ini saya akan masukin ke dalam Seek dulu, baru saya akan masukin dia ke dalam si one shot. Kayak gini. Nah, animasi salut ini animasinya cukup panjang teman-teman. Jadi kalau kita lihat di animation player kita bisa lihat animation salut ini panjangnya 2,8 detik. Kita matiin dulu animation tree-nya, aktifnya. Kita balik lagi ke animation player, kita bisa lihat si salut animation ini kalau kita jalanin kayak begini. Ini animasinya panjang. Nah, saya pengen si Seek itu gunanya adalah untuk mencari animasi. Jadi kalau kita lihat di sini, saya pengen misalkan mulai animasi saya itu dari angka 1, dari detik pertama. Jadi cuma turun doang gitu ya. Nah, caranya adalah si animation seek ini harus saya coding, teman-teman. Jadi kan saya cek dulu, animation seek ini saya akan ganti namanya jadi hormat. Namanya boleh apapun ya, teman-teman ya. Nah, kita kan pasang di dalam codingan ya sekarang. Codingannya itu kan tadi kan serang aktif. Ini hubungannya sebenarnya bukan serang, tapi hubungannya ini sama si one shot ya. Jadi kita bisa ganti namanya jadi one shot, misalnya di dalam animation trick saya. Kita bisa one shot. Jadi tinggal kita ganti aja. Kalau kita ganti namanya, maka si ininya juga kita ganti namanya. Kita bisa bilang pada animation tree, titik set, parameters, slash hormat, slash seek position. Nah, itu tahu dari mana teman-teman seek position ini? Dari yang sini teman-teman. Kalau kita klik animation tree-nya, kita lihat parametersnya, kita punya sekarang hormat. Hormat ini punya seek position. Kalau kita hover, kita punya parameters, hormat, seek position. Kemana? Kita cari 1 detik. Jadi kita jalanin one shot dan kita cari 1 detik. Kalau kita set aktif dulu, kita jalanin teman-teman. Kita bisa lihat karakternya lari, dan kalau kita tekan spasi, dia akan jalan dari detik pertama. Jadi nggak dari detik 0, tapi langsung dari detik yang pertama. Jadi itu gunanya buat nge-seek. Lanjut lagi teman-teman, kita punya lagi selain seek, kita punya yang namanya time scale. Nah, time scale ini gunanya itu adalah untuk mempercepat atau memperlambat animasi. Jadi misalkan di sini saya pasang dari one shot, kita pasang outputnya ini ke si time scale. Dari time scale ini, saya pasang time scale-nya ke output. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini lagi lari, saya akan percepat dia. Naikin dari 2 kecepatannya, dia akan lari lebih cepat. Kalau saya bisa turunin juga jadi 0,5, dia akan lari setengahnya lebih lambat. Termasuk juga di hormatnya. Nah, ini juga bisa kita panggil teman-teman berdasarkan si scriptnya. Jadi kalau kita pasang ini waktu, namanya misalkan namanya waktu di sini. Kalau kita klik di animation tree, dan kita punya parameters yang untuk waktu. Namanya parameter slash waktu slash scale. Nah, kita bisa atur di sini. Jadi kalau kita coding, pasang codingnya, kita bisa set lagi. Animation tree, set parameters slash waktu slash scale. Misalkan jadi 0,5. Nah, ini misalkan saya pilih supaya si scale-nya 1 dulu awalnya. Jadi kalau kita jalanin sekarang teman-teman, kita akan punya dia larinya harusnya secara biasa, normal ya. Tapi kalau kita tekan spasi, dia akan melambat setengahnya. Dan ketika dia balik lagi ke running, dia akan tetap lambatin setengahnya. Karena kita nggak ngeset lagi si animasinya supaya lebih cepat lagi. Oke. Oke teman-teman, ini ada yang kelupaan satu buah note lagi yang kelupaan yaitu namanya
node yang namanya transition. Nah, transition node ini gunanya itu adalah untuk pindah dari satu animasi ke animasi yang lain. Kayak kemarin kita punya state machine, kan kita bisa pindah dari satu animasi ke animasi yang lain. Nah, transition juga sama gunanya buat itu. Nah, transition ini teman-teman bisa mindahin lebih dari satu animasi. Jadi kalau kita klik di transition ini, kita bisa punya input count. Dia punya berapa animasi yang tersedia untuk si transition ini. Misalkan contohnya saya pasang 3 buah animasi, misalnya begitu. Ada input 0, input 1, dan input 2. Nah, ini bisa kita pasang ke output, baru keluar teman-teman. Kalau kita pasang dia ke output, ini kita matiin dulu ya outputnya ya. Nah, kita bisa matiin dulu, kita klik dia, kita pasang ke output. Transition node ini sekarang punya state 0, state 1, dan state 2. Nah, ini teman-teman memang rada sedikit bagi gitu ya, si transition node ini. Mungkin moga-moga di Godot 4 bisa lebih baik gitu ya. Kita bisa pasang setiap state ini dengan sebuah animasi. Tentunya bisa aja kayak tambah blend, bisa tambah kayak yang lain-lain juga bisa ya teman-teman ya. Kita di sini pasang aja animasi biasa dulu aja. Kita pakai 3 buah animasi. Misalkan di sini saya pasang animasi attack, saya pasang animasi jump, saya pasang animasi yang salut. Kita pasang masing-masing animasi ini ke masing-masing state. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kalau kita balik ke animation tree dan kita klik di transition node yang kita punya di sini, kita punya current. Current itu ada di state berapa? Nah, ini bisa kita pindahin teman-teman, bisa kita state 0 jadi attack, kita pindah ke state 1, 2 jadi salut, kita pindah ke state 1 jadi yang jumping. Jadi gunanya buat itu teman-teman. Dan tambahan lagi transition ini bisa punya yang namanya exfade time. Exfade time ini adalah berapa waktu untuk pindah dari satu animasi ke animasi yang berikutnya. Jadi di antara dari satu animasi ke animasi, dari animasi pertama ke animasi kedua, ada berapa waktu untuk dia nge-fade, ada berapa waktu untuk animasinya pindah. Misalkan di sini saya kasih 2 detik. Maka dari misalkan kita pindah dari animation yang state 0 ya, misalkan kita pindah state 0, kayak begitu, kita pindah ke state 1, teman-teman. Dia nggak akan langsung pindah, tapi dia ada kayak jedanya dulu untuk pindah ke state 1. Jadi kayak animasinya tengah-tengah gitu kalau misalnya kita mau pindah. Gitu ya. Itu bisa kita atur dengan exfade time ini, supaya jangan pindahnya kayak kaku begitu ya. Oke, nah kalau kita pengen bikin si pindahnya secara animasi, kayak sebenarnya sama aja teman-teman, kita bisa lihat di sini. Nama parameternya parameter slash transition slash current. Kita bisa pindah mau state berapa gitu ya. Jadi sekarang misalkan saya berada di state 0, seperti begini. Kemudian saya pengen supaya dia pindah ke state 1 dengan coding, kita tinggal ganti aja codingan yang kita punya ini. Parameternya kita ganti, bukan one shot, tapi transition. Namanya ya. Kemudian kita ganti di sini jadi current. Currentnya bisa kita ganti dengan misalnya state 1. Nah, kalau kita punya seperti ini teman-teman, saya akan jalankan. Sekarang jalannya animasi attack. Kalau saya udah beres, saya tekan spasi, dia akan animasi yang loncat. Gitu ya teman-teman ya. Kita juga bisa atur teman-teman di dalam si masing-masing state ini, di dalam animation tree-nya kita. Kalau misalkan dalam transition ini, state 1, state 0, misalnya state 1 bisa kita auto advance, maka kalau kita auto advance dari state 1, dia akan pindah langsung ke state 2. Jadi contohnya misalkan saya jalanin, ini kan state 0, state 1, dia pindah ke state 2. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pengenalan dasar kita tentang apa itu blend tree, juga node-node yang terdapat di dalam sebuah blend tree. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak loh atas perhatiannya. Thank you.